Pastinya kalau mau bikin apalagi otomotif motoran itu harus cari videographer yang bagus karena aku sendiri nggak bisa. Dan harus bikin ideas dan locations harus dicari yang aman dan juga rame biasanya. Itu juga takes time and preparation, tapi selama ini aman. Seru. Kak, ini kan dunia motoran ya. Seperti apa sih kamu mendalaminya? Mungkin perempuan kan juga udah mulai banyak nih yang suka sama motor. Kamu sendiri seperti apa mungkin untuk suka sejak kapan? Aku suka motoran dari dulu banget waktu papa punya 5 tahun, jadi sekitar 20 tahun lebih gitu suka motor, tapi baru bisa bawa moge itu umur 17 atau 18 tahun baru belajar itu umur segitu. Terus mulai dari 300 cc baru naik ke 1000 cc. Siapa yang ngajarin Kak? Sendiri atau? Enggak, aku ada temen yang di motoin dulu, dia balap di Moto3 which is below MotoGP, namanya Emmanuel, dan dia diajarin sama dia karena dia juga instructor. Berarti sekarang bawa mogenya yang berapa cc Kak? Biasanya 1000 cc. Tantangannya sendiri apa sih Kak bawa motor besar bagi Natasha Rai? Tantangannya itu macet. Kemacetan Jakarta itu nggak friendly ke motor yang gampang panas, apalagi 1000 cc itu selalu perlu kencang, dan biasanya kan Italian bikes, European bikes itu mau brand apapun lah, kalau udah mungkin 600 cc ke atas sudah perlu kencang terus ya. They're not made for Indonesia roads yang sport bikes atau naked bikes, jadi perlu biasanya dibawanya di tol gitu di luar negeri, tapi kalau di sini kan nggak bisa. Jadi tantangannya itu ya kemacetan. Paling jauh touring kemana sih Kak naik motor? Aku personally kurang suka touring, lebih suka main speed, lebih suka ke track gitu sih. Maksudnya ada kayak kenyamanan sendiri gitu kalau misalnya naik motor itu, atau kayak merilis mengobati stres gitu? Iya, aku paling suka night ride, jadi motor malam-malam sama teman-teman atau sama pacar gitu. Waktu kalau jamnya lagi sepi itu paling enak, apalagi bawa motor gede gitu, nggak kenceng-kenceng banget tapi ya tetap aman. And it's definitely stress reliever buat bawa motor ataupun mobil. Kak, ini kan motoran kan bikin, kadang-kadang kan cewek pakai motoran karena panas, bikin muka rusak, atau ini kamu sendiri seperti apa? Menyukai otomotif tapi menjaga kulit tetap glowing banget nih. Aku tiap hari nggak pernah miss skincarean. Mau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi harus mandi skincarean sebelum tidur. Bangun tidur juga selalu pakai SPF, dan at least sebulan sekali ke enggak aman. At least sebulan sekali itu ke klinik gynecology. Tapi perawatan paling sering apa sih Kak di Mekah? Perawatan paling sering itu facial treatment, apapun yang direkomendasiin sama gynecology, which is kalau nggak salah pola glow, bikin kulit glowing. Jadi nggak takut gitu kalau bawa motor panas-panas? Nggak pernah takut, nggak pernah masalah gimana-gimana, selalu enjoy aja. Thankfully selama ini disponsor, jadi aku diajak bersama sama university udah berapa tahun sama mereka, dan hasilnya Kak, pengennya turun kemana? Maksudnya pengen bawa motor mana gitu yang kamu pengen? my dream itu motoran di the Swiss Alps. Kenapa? The Swiss Alps karena cantik banget jalan
ada mountain. Sabtu pengennya waktu lagi at least fall atau menuju winter, karena menurutku seru banget. Kayaknya itu destinasi terkeren. Tapi sejauh ini pernah bawa motor di luar negeri nggak? Aku ke Moge di Italia sama di Thailand waktu itu, tapi di sirkuit doang untuk belajar. Kak, pernah cedera nggak sih dalam Kenapa? pernah cedera gitu nggak sih? Thankfully nggak pernah gimana-gimana. Amit-amit, so far aman. Yang penting pakai gear yang proper. Baru-baru ini kakak dapat kesempatan untuk wawancara langsung ke orang. Itu nggak wawancara, itu nggak sengaja ketemu. Gimana tuh, kalau boleh ceritain gimana ketemunya? Kayaknya udah pernah diceritain. Ya aku lagi di 24 Hour Le Mans buat nonton the 24 Hour race, dan itu nggak sengaja ketemu Orlando waktu aku selesai nonton race-nya, naik dari helikopter turun, terus dianya keluar di situ, terus aku langsung ya tiba-tiba nangis. Gak tahu kenapa, overwhelmed emotions, karena seminggu sebelumnya kayaknya aku nonton Pirates of the Caribbean, jadi nonton semua itu, terus tiba-tiba ketemu dia, wow, gitu. Sampai haru, sampai Iya, harus kan. Udah di video, udah. Oke. Aku ngomongin kamera dulu Kak, kalau konten biasanya sendiri atau pakai asisten? Tergantung. Kalau konten biasa, konten di luar negeri pakai kamera yang DJI Osmo itu yang kecil, atau pakai kamera ini untuk Yang paling disayang yang mana nih Kak? dua-duanya, karena dua-duanya mahal. Karena kamera konten itu nggak murah. Berapa sih Kak kalau budget buat kamera dan lain sebagainya, alat buat konten? Ya tergantung sih kebutuhannya. Kalau motoran pakai yang 360, rata-rata kayaknya yang pocket yang di bawah 10 juta gitu. Jadi ya segituan lah buat kameranya. Ada kamera yang pengen banget dibeli masih harus nabung coba. Nggak segitunya, nggak udah ada gitu. Jadi kamera ini udah comfort fotografi. Udah cukup, udah enough. Tapi ada belajar fotografi atau ngambil angle-angle nggak sih Kak? Atau kamu otodidak? Enggak sih, otodidak semua. ya itu juga sendiri apa ada timnya? Tergantung untuk konten apa, tergantung. Kalau untuk brand misalnya, kalau ada kerjasama gitu ya pastinya ada orang lain untuk ngebantu, tapi the normal stuff ya aku sendiri. Berarti kamera nggak boleh ketinggalan ya Kak kalau misalnya jalan kemana-mana? Harus Ya selalu. enggak lah, kan nangis ntar, kan beli pakai duit sendiri ini. Saya harus wajib dibawa ya Kak? Iya, biasanya di bawah. Oke, Kak, aku sih lihat. Boleh dilihatin nggak?